Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kita masih pembelajaran daring di SMP 1 Tambun Selatan. Kita akan belajar bahasa Indonesia yaitu pada teks cerita fantasi. Guru pengajar kalian, Ibu Titi Widaryanti MPD dan Ibu DRA RE Puji Rahayu. Kompetensi dasar menceritakan kembali isi teks narasi, cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan dan tulis dan visual. Tujuan pembelajaran mampu menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa. Menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Pada pertemuan yang lalu tentang mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Nah, pada pertemuan kali ini apakah kalian sudah tahu apa saja yang diperhatikan untuk menceritakan isi teks cerita fantasi? Menceritakan kembali isi cerita fantasi. Dalam menceritakan kembali ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Isi cerita harus sesuai dengan cerita asli yang dibaca atau didengar. 2. Unsur-unsur cerita harus sama. A. Tokoh cerita harus sama dengan tokoh dalam cerita yang dibaca atau didengar. B. Karakter tokoh juga harus sama dengan karakter tokoh yang dibaca atau didengar. C. Latar baik waktu, tempat maupun suasana harus sesuai dengan cerita yang dibaca atau didengar. D. Latar cerita juga harus sama dengan jalan cerita yang dibaca atau didengar. 3. Nah, ini yang terakhir harus diperhatikan. Dalam menceritakan kembali, tidak perlu menirukan percakapan atau dialog tokoh, akan tetapi yang disampaikan adalah isi dialog atau isi percakapannya sehingga tidak menggunakan kalimat langsung. Unsur-unsur yang diperhatikan dalam cerita, yang pertama tokoh, 2 latar, yang ketiga urutan peristiwa atau alur. Kita akan membahas tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita. Tokoh pemegang peran atau sebagai peran utama dalam roman ataupun drama. Sedangkan penokohan adalah sifat yang diletakkan pada diri tokoh, penggambaran atau pelukisan mengenai tokoh. Karakter tokoh merupakan sifat atau watak dari para tokoh dalam cerita fantasi tersebut. Misalnya jujur, ramah, penyayang, dan sebagainya. Tokoh meliputi 1. Protagonis. Tokoh yang menampilkan sesuatu sesuai pandangan dan harapan pembaca, menggambarkan watak yang baik, yang positif. Lalu yang kedua, antagonis. Tokoh yang menimbulkan konflik dalam cerita. Ini merupakan penggambaran watak yang buruk dan negatif. Ketiga, tritagonis. Karakter ketiga atau penengah, menggambarkan watak yang bijak. Keempat, figuran. Tokoh atau peran yang kurang berarti dalam penceritaan. Figuran disebut juga peran pembantu. Unsur yang kedua, latar. Latar adalah keterangan tentang waktu, ruang atau tempat dan suasana terjadinya lakuan dalam sebuah karya sastra. Contoh latar. Saat aku buka mata, aku berada di sebuah rumah sakit. Aku berpakaian layaknya seorang dokter. Ternyata cita-citaku menjadi dokter akan terwujud di masa depan. Aku pun mulai membantu dan mengobati pasien. Setelah beberapa jam, aku terseret kembali keluar buku. Aku bahagia dan senang sekali karena cita-citaku terwujud.
Aku menutup bukunya dan menyimpannya. Nah, latar tersebut yaitu merupakan latar tempat yaitu di rumah sakit. Mari kita jelaskan yaitu tentang latar. Latar tadi ada 3 yaitu latar tempat. Latar tempat mengungkapkan di mana lokasi terjadinya sebuah cerita yang ditulis pengarang. Yang kedua, latar suasana. Latar suasana adalah kondisi batin tokoh dan fisik sekitar yang bisa membawa pembaca mengetahui bagaimana perasaan dalam tulisan. Latar waktu. Latar waktu merupakan penggambaran kapan peristiwa dialami pada sebuah karya itu berlangsung. Urutan peristiwa atau alur. Urutan peristiwa atau alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan seksama dan menggerakkan jalan cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan penyelesaian. Alur disebut juga plot. Menurut KBBI, plot adalah jalan atau alur cerita. Alur meliputi alur lengkap. Alur lengkap adalah urutan cerita yang dimulai dari orientasi hingga resolusi. Yang kedua, alur peristiwa. Pola alur peristiwa adalah dimulai dari munculnya masalah memuncak dan ditutup dengan pemecahan masalah. Yang ketiga, alur tanpa resolusi. Pola alur tanpa resolusi adalah dimulai dari pengenalan, rangkaian peristiwa hingga klimaks. Berikut ini digambarkan dengan pola resolusi. Ini adalah contoh ragam alur cerita, yaitu yang pertama tadi menggambarkan alur lengkap, yang kedua adalah menggambarkan alur peristiwa, dan yang ketiga ini contoh alur tanpa resolusi. Terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat, tetap menggunakan protokol kesehatan.